大家好，欢迎来到我们今天的韩语课。Oke, hari ini kita akan belajar apa nih? Kita hari ini akan belajar mengenai menyatakan keinginan, yaitu xiang dan yao. Jadi di bahasa Mandarin menyatakan keinginan tuh ada dua, xiang dan yao. Oke, sekarang kita lihat apa sih bedanya xiang dan yao. Mungkin Tong Shemen bakal rada bingung ya cara penggunaannya. Jadi sekarang kita lihat. Oke, Tong Shemen, yuk kita mulai dari belajar kosakata baru dulu ya. Yang pertama ada xiang. Xiang itu ingin atau berpikir. Yao, mau atau akan. Shangtian, shangtian adalah toko. Mai, mai adalah membeli. Tongxi, tongxi adalah barang. Shu, shu adalah buku. Dan kafe, kafe itu adalah kopi ya teman-teman. Cafe Dian adalah kedai kopi. Dan Zhongwen, Zhongwen adalah bahasa Mandarin. Oke, selanjutnya kita lihat dialog. Oke, selanjutnya kita lihat dialog berikut. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Xiaohong, ni jindian yao zhou shenme? Xiaohong, apa yang akan kamu lakukan hari ini? Xiaoming, 我想住商店买东西，你呢？ Saya ingin pergi ke toko membeli barang, kamu? Xiaohong, 我也想住商店买一本书。 Saya juga ingin pergi ke toko, ingin membeli sebuah buku. Xiaoming, 你要喝咖啡吗？ 我知道一家不错的咖啡店。 Apakah kamu ingin minum kopi? Saya tahu kedai kopi yang bagus. Selanjutnya, Xiaohong, 好啊，我现在很想喝咖啡，我们一起去吧。 Baik, sekarang saya ingin minum kopi, mari kita pergi bersama. Yang terakhir, 走吧，我们也要买一本中文书。 Ayo pergi, saya juga mau membeli sebuah buku bahasa Mandarin. Oke. Setelah itu mari kita belajar grammar dari penggunaan xiang dan yao itu tadi. Pertama kita lihat penggunaan xiang dulu, oke. Jadi xiang itu artinya ingin. Ingin sesuatu tapi masih dalam pikiran atau masih direncanakan. Jadi ini standarnya tuh masih lebih lembut gitu ya, lebih lembut karena masih dalam pikiran dan belum tentu akan dilakukan. Jadi kita lihat dulu rumusnya. Xiang ada subjek, terus xiang ditambah kata kerja. Contoh kalimatnya seperti ini. 我想买面包，我想买面包。 Aku ingin beli roti. Aku ingin beli roti. Atau 我想学习中文，我想学习中文。 Aku ingin belajar bahasa Mandarin. Jadi inginnya di sini tuh belum tentu terjadi, masih dalam pikiran. Cai xiang masih dipikirkan, jadi belum tentu terjadi. Selanjutnya kita lihat perbedaannya dengan yao. Yao ini tadi kalau xiang tuh kan lebih lembut, tapi yao ini dia lebih kuat. Berarti menyatakan inginnya itu sudah jelas akan dilakukan dan akan terjadi. Rumusnya juga sama, subjek, ya dan kata kerja. Contoh, 我要喝水，我要喝水，我要买一瓶咖啡，我要买一瓶咖啡。 Biasanya ya itu kita gunakan kalau misalnya kita ingin membeli sesuatu. Karena saat kita membeli sesuatu kita udah jelas kan bakal membelinya itu sudah jelas. Jadi kita nggak bisa bilang 我想买 bla bla bla, cannot say like that. Jadi kita bilangnya 我要买什么gitu. Jadi ya itu sudah jelas akan dilakukan, sudah jelas akan terjadi karena sifatnya lebih kuat. Contoh lagi antara xiang dan yao. 我想吃冰淇淋， 我想吃冰淇淋. Saya ingin makan es krim.
atau saya pengen makan es krim gitu, artinya siang karena itu masih dalam pikiran. Jadi saya pengen makan es krim karena belum tentu bakal terjadi, masih dalam pikiran. Sedangkan 我要吃冰淇淋, saya harus, saya akan, saya mau banget makan es krim sekarang. Jadi itu kayak bener-bener harus terjadi dan bener-bener akan dilakukan. Jadi siang itu keinginan dalam hati, dan yao itu niat yang lebih kuat atau nantinya bakal ada aksi nyatanya. Contoh lagi nih, salah satu contoh, kita sekarang lagi ada di ruang kelas. Contohnya kita sekarang lagi ada di ruang kelas, lalu kita bilang nih, 我想睡觉, 我想睡觉. Walaupun kita ingin tidur, tapi kita nggak bisa tidur karena kita masih di kelas. Jadi itu cuma ada dalam pikiran 我想睡觉. Oke. Selanjutnya kita coba lihat beberapa latihan tersebut. Latihan di atas. Mungkin teman-teman bisa coba liansi, dikerjakan liansinya buat latihan, oke? Semoga kalian lebih paham ya mengenai materi yang sudah aku jelasin barusan, yaitu mengenai siang dan yao. 你们是不是懂了吗？ Penggunaan siang dan yao nggak susah kan? 好的，我们的课就到这里吧，谢谢大家，再见。